Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak ibu semua, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua masih dalam keadaan sehat walafiat ya. Kali ini kita akan belajar pelajaran pendidikan agama Islam. Judul video kali ini merupakan pembahasan tentang beriman kepada hari akhir. Semoga kalian bisa mengambil hikmah dari pembelajaran ini ya. Oh putain, oh putain. Nah, anak-anak, tadi kita sudah menyimak video tentang bencana-bencana yang sering terjadi di sekitar kita. Tidak sedikit nyawa yang menjadi korban dari bencana-bencana tersebut. Bukan hanya nyawa, rumah, gedung, dan lingkungan sekitar pun menjadi hancur. Bencana-bencana tersebut merupakan kiamat kecil bagi manusia. Nah, dalam video kali ini kita akan membahas tentang pengertian hari kiamat. Ya anak-anak, hari akhir atau biasa disebut hari kiamat adalah peristiwa hancurnya alam semesta beserta isinya, atau bisa diartikan juga hari berakhirnya seluruh kehidupan yang ada di dunia ini. Alam semesta hancur luluh, semua makhluk di dalamnya mati termasuk manusia. Tidak ada satupun makhluk di dunia ini yang akan hidup setelahnya. Hari kiamat tidak diketahui kapan terjadinya. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala saja yang mengetahui kapan peristiwa hari kiamat terjadi. Namun, kita harus percaya hari kiamat akan datang karena beriman kepada hari akhir merupakan rukun iman yang kelima. Selain itu, kita juga harus beriman karena telah disebutkan dan dijelaskan oleh ayat-ayat Al-Quran. Berikut beberapa dalil Al-Quran tentang datangnya hari akhir. Hari kiamat. Apakah hari kiamat itu? Dan tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Pada hari itu manusia seperti laron yang berterbangan dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Dalam Quran surat Al-Qari'ah ayat 1-5. Apabila bumi diguncangkan dengan guncangan yang sangat dahsyat dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya. Dalam Quran surat Al-Zalzalah ayat 1-2. Apabila matahari digulung, dan apabila bintang-bintang berjatuhan, dan apabila gunung-gunung dihancurkan. Dalam Quran surat At-Takwir ayat 1-3. Nah, berdasarkan ayat-ayat tersebut, kita bisa mengetahui bahwa peristiwa kiamat merupakan kejadian yang sangat luar biasa, yaitu peristiwa ketika bumi diangkat, gunung-gunung dibenturkan, dan terjadilah kerusakan hebat. Langit pecah bergelegar, benda-benda bumi pun berterbangan seperti kabut. Sementara manusia akan kacau balau kebingungan. Nah, itulah anak-anak pengertian hari akhir. Sekarang kita akan membahas macam-macam hari akhir. Macam-macam hari akhir itu dibagi dua, yaitu kiamat sugro dan kiamat kubro. Kiamat sugro ialah kiamat kecil, dan kiamat kubro ialah kiamat besar. Kita bahas dulu tentang kiamat sugro. Kiamat sugro yaitu peristiwa hancurnya alam atau makhluk di lingkungan sekitar kita. Contohnya adalah kematian manusia dan bencana alam, baik terjadi secara alami seperti gempa bumi maupun karena ulah manusia seperti kebakaran. Nah, sedangkan kiamat kubro artinya ialah peristiwa hancurnya alam semesta beserta isinya.
Contohnya ialah bumi dan planet yang saling bertabrakan, berguncang dahsyat, dan seluruh makhluk di muka bumi mati. Nah, setelah membahas macam-macam kiamat, kita akan masuk ke nama-nama hari akhir. Yang pertama, Yaumul Zalzalah, yaitu hari ketika terjadi guncangan yang maha dahsyat pada bumi. Lalu, Yaumul Ba'as, yaitu hari setiap makhluk dibangkitkan dari kuburnya. Yaumul Mahsyar, yaitu hari setelah makhluk dibangkitkan dari kuburnya. Kemudian mereka dikumpulkan dalam suatu lapangan yang sangat luas dan tidak berpohon. Lapangan itu bernama Padang Mahsyar. Yaumul Fasl, yaitu hari pemisahan keputusan yang benar dan yang salah. Pada hari itu Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi keputusan yang benar dan adil kepada hamba-hambanya. Dan yang terakhir, Yaumul Wa'id, yaitu hari ketika Allah melaksanakan ancamannya berupa azab kepada setiap makhluk yang tidak melaksanakan perintah-perintahnya. Nah, selanjutnya kita ke tanda-tanda hari akhir. Tanda-tanda hari akhir di sini dibagi menjadi dua, kecil dan besar. Ibu akan membahas dulu yang tanda-tanda hari akhir kecil. Yang pertama, ilmu agama sudah dianggap tidak penting. Yang kedua, minuman keras merajalela. Jumlah wanita lebih banyak dari laki-laki dengan perbandingan 50:1. Jadi perempuannya 50, laki-lakinya 1. Yang keempat, banyak terjadinya gempa bumi, pembunuhan merajalela, dan banyaknya manusia yang menginginkan dirinya mati. Lalu tanda-tanda hari akhir besar. Yang pertama, matahari terbit dari barat. Yang kedua, munculnya binatang ajaib yang bisa berbicara. Yang ketiga, adanya bangsa Yakjuj dan Makjuj atau bangsa pembuat kerusakan di bumi. Yang keempat, lahirnya Dajjal atau tukang dusta yang mengaku dirinya sebagai Tuhan. Yang kelima, adanya Imam Mahdi atau seorang juru selamat pada akhir zaman. Yang keenam, rusaknya Ka'bah. Yang ketujuh, lenyapnya Al-Quran dari mushaf atau kumpulan lembaran dan hati manusia. Yang kedelapan, semua manusia menjadi kufur. Nah, masuk ke pembahasan terakhir kita, yaitu perilaku yang mencerminkan iman kepada hari akhir. Yaitu contohnya, selalu melaksanakan sholat fardu 5 waktu dengan berjamaah. Lalu, hormat dan patuh kepada kedua orang tua. Mau bersedekah atau berbagi dengan orang yang tidak mampu. Dan menyayangi makhluk Allah seperti memberi makan binatang peliharaan. Nah, itulah anak-anak video tentang beriman kepada hari akhir atau hari kiamat. Semoga kita bisa mengambil hikmah dalam beriman kepada hari akhir. Sebelum itu, ada tugas. Tugasnya yaitu mengerjakan soal-soal latihan pada buku paket pendidikan agama Islam dan budi pekerti pada halaman 23-24. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.